balik lagi dengan aku Bagus Yoga Murti ya. Jadi di video ini kita mau ke Osaka dari Tokyo. Kita itu pakai kartu yang namanya Hokuriku Art Pass. Terus Hokuriku Art Pass itu berlaku 7 hari berturut-turut setelah kalian tukarkan ya. Nanti untuk cara penggunaan Hokuriku Art Pass itu aku bakal buatin video terpisah. Untuk sekarang kita bakal pakai Hokuriku Art Pass dari Tokyo menuju ke Osaka. Kita mau ke Tokyo Station dulu untuk naik Shinkansen menuju ke Suruga, lalu nanti transit di Suruga lanjut ke Osaka. Jadi kita bentar lagi mau sampai di Tokyo Station. Dan buat yang nanya kenapa itu Geret Koper, kenapa nggak pakai Yamato Transport atau Takyubin untuk pengiriman koper ke Osakanya, itu karena kita mau berhemat. Karena ini tripnya backpacker ya guys ya. Lumayan saya hemat sekitar 300 sampai 500 ribuan. So aku udah sampai di Tokyo Station, di depan gedung ikoniknya di Tokyo Station ya. Jadi sebenarnya ke Osaka itu ada beberapa cara ya. Kalian bisa via bis, jadi bisa bis malam. Nanti berangkatnya tengah malam, nggak tengah malam sih, artinya kalian berangkat malam dari Tokyo menuju ke Osaka, itu nanti sampainya itu pagi. Lumayan kalian bisa hemat kayak penginapan gitu semalam. Atau kalau misalnya kalian mau via jalur bawah, via Shinkansen, itu bisa pakai Hikari atau Kodama. Itu nanti ngelewatin Yokohama, Nagoya, nanti ke Kyoto, baru ke Osaka. Nah ini kalau untuk Hokuriku Art Pass itu jalurnya beda ya, jalur atas dia justru. Dan jarak tempuhnya lebih lama ketimbang yang jalur bawah. Jadi kurang lebih jarak tempuhnya itu sekitar 5 jaman. Plus mungkin ya. Nah jadi dari sini, dari Tokyo Station, itu kita naik Shinkansen menuju ke Suruga Station. Itu tempat transit stationnya yang baru, dulu di Kanazawa, sekarang udah di Suruga Station. Jadi nanti kalian turun di Suruga Station, itu naik kereta lanjutan, kereta transit, itu di Suruga naik Thunderbird, JR Thunderbird. Dari Thunderbird itu, dari sana nanti kalian menuju ke Osaka, bisa turun di Kyoto, terus nanti destinasi terakhir itu adalah di Osaka Station. Dan di video ini nanti aku bakal jelasin step by stepnya, terutama yang transit di bagian Suruga. Buat kalian yang mau berangkat dari Tokyo menuju ke Osaka dengan jalur yang sama kayak di video ini, Hokuriku, itu nanti transit di Suruga. Itu aku bakal jelasin step transitnya, karena ini agak ambigu ya, transitnya itu limit time-nya itu berapa ya guys ya. Nah jadi abis ini kita bakal naik Shinkansen di dalam gedung Tokyo Station. Oke, jadi ini udah masuk di Tokyo Stationnya, di dalam stationnya. Jadi karena kita mau naik Shinkansen, ada gate khusus untuk Shinkansen. Jadi yang pertama tadi itu adalah gerbang untuk gate station biasa. Yang Shinkansennya itu ada di lebih dalam lagi. Kalau di Tokyo Station itu dia ada di antara platform 8 dan platform 9. Ini aku udah di depan gate-nya Shinkansen. Jadi pintu masuknya Shinkansen itu di sebelah sini. Jadi ada 2 gate kalau misalnya kalian mau pakai Shinkansen ya. Kartu yang tadi kalian masukin di pintu pertama, ini tinggal dimasukin. Terus kartu yang kedua juga yang ini lagi dimasukin di mesin itu nanti di belakang. Nah, buat kalian yang nanti udah beli tiketnya, itu kalian kan dapat kayak reserve seat kayak gini. Itu kalian cek di jam keberangkatannya itu di gate berapa ya. Informasinya itu ada di papan-papan di atas ini. Kebetulan karena aku berangkatnya jam 10.20, itu di papan informasi belum ada. Dan tolong dicek kalian duduknya itu di cars berapa ya.
Ini aku ada informasi ada di cars berapa, terus sama nomor kursinya. Jadi setiap platform itu ada tangga di kiri dan di kanan. Itu ada nomor gerbongnya, nomor 10 sampai 1 atau nomor 11 sampai sekian ya, ada 14 sih kalau salah. Jadi kalian pastiin kalian ada di gerbong yang mana, jadi kalian naiknya di tangga yang benar ya. So, jadi informasi tentang perangkatanku dari Tokyo menuju ke Suruga itu sudah ada di layarnya. Layar sini sudah ada. Itu keretanya reserve seat only. Jadi pastiin kalian sudah reserve kursi kalian supaya kalian dapat duduk ya. Kalau misalnya kalian nggak reserve kursi, terus kalian mau berangkat di jam yang kalian mau, itu kalian bisa masuk, cuman kalian harus berdiri di antara gerbong ya. Jadi kalian nggak bisa duduk, nggak diperbolehkan sama sekali sama petugasnya. Nanti bakal dicek soalnya. So, karena kita mau naik ke platform, karena kita udah tahu ini platform 20 dari Tokyo Station menuju ke Suruga Station. Itu kita naik platform 20 sebelah sini ya. Informasinya sudah ada di layar di atas. Jadi dicek-cek yang ada di layar informasi ya. Untuk informasi kereta Shinkansen yang kalian mau naiki. Nah, itu informasinya itu jam 10.22 di platform 20. Ini nama platformnya ya, yang di tengah-tengah ini platformnya 20. Itu ini jamnya, ini nama keretanya ya. Saya di platform 20 ke Suruga. Jadi ini kita dapat di cars nomor 3, dan cars nomor 3 itu ada di sebelah situ. Jadi cars nomor 10 sampai 1 itu naik ke atas. Kalian bisa pakai lift juga atau pakai eskalator juga. Buat kalian yang kursinya ada di nomor 11 atau 12, kalian bisa naik yang di sebelah sana aja. Oke, karena kita dapat di cars nomor 3, kita masih lurus lagi ke bagian depan ya. Nah, jadi ini kereta kita baru aja datang. Aku pikir kereta yang lain, karena ini tadinya itu kereta lain namanya Asaba, terus sekarang berubah jadi Kagayaki. Dan ini tujuannya ke Suruga nanti. Dan kita sudah ada di depan gerbong nomor 3, ini nomor 3. Ini nomor 3. Jadi kita masuk lewat tubuh. Kan kalian harus ngantri, ini ada antreannya untuk masuk ke gerbongnya ya guys ya. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right.
It is dari Kanagawa Station menuju ke Suruga Station itu kurang lebih makan waktu sekitar 40 menit. Terus kalau misalnya kalian mau lanjut ke Osaka itu siapin waktu kalian sebaik mungkin ya, karena di sini aku transitnya sengaja ngambil waktu yang banyak. Aku transit itu sekitar 1 jam supaya aku bisa ngasih tahu sama teman-teman semua berapa sih spare waktu dari turun Shinkansen menuju ke Thunderbird. Jadi Shinkansennya itu kalau nggak salah ada di lantai paling atas, sedangkan Thunderbirdnya itu ada di lantai paling bawah. Dan durasi transitnya itu sebenarnya kalau dari official JR-nya itu sekitar 8 menit. Tapi menurut pengalaman teman-teman yang lain yang sudah pernah, itu 8 menit itu nggak cukup sama sekali. Apalagi kalau misalnya kalian bawa koper terus ngajak anak yang agak sedikit lebih rempong lah ya. Jadi menurutku 8 menit itu nggak cukup sama sekali. Ada yang bilang 12 menit sampai 15 menit itu udah cukup. Makanya di sini aku mau ngasih estimasinya itu berapa. Kalau misalnya kita jalannya agak sedikit pelan dari turun kereta menuju ke kereta berikutnya, itu dari Shinkansen menuju ke Thunderbird. Kita bentar lagi nyampe di Suruga. Jadi kita udah prepare semua barang, kita turunin supaya nanti waktu transitnya itu cukup ya. Walaupun aku sebenarnya di video ini aku pindah waktu transit yang lumayan lama. Cuma nanti kita akan tahu seberapa banyak habisin waktu dari turun Shinkansen menuju ke lantai paling bawah untuk naik ke Thunderbird. Oke, ini langsung turun ya. Sekarang jam 13.40. Jadi sampai bawah aku bakal hitung sisa waktunya lagi berapa ya guys ya. Oke, jadi kalian cari J Airlines Transfer Gate ya. Jadi ikutin aja arah petunjuknya yang ada di atas. J Airlines Transfer Gate ya, ikutin aja lurus. For Kyoto dan Osaka ya, lurus Thunderbird. Nih, car nomor 1 sampai 6 itu kalian belok, car 7 sampai 12 itu kalian lurus. Oke. Jadi yang untuk 33 for Kyoto Osaka ya,
platform 33. Kita udah sampai di bawah. Kita makan waktu 12 menit. Tadi jam 13.41, sekarang 13.53. Nah, jadi kurang lebih makan waktu 12 menit dari Shinkansen menuju turun ke bawah. Ikutin aja petunjuk seperti yang di video ini ya. Jadi ada cars nomor 1 sampai 6 itu disuruh belok, cars 7 sampai setelahnya itu lurus. Jadi sebenarnya dia satu platform, cuman kan gerbong yang kalian naikin itu sesuai dengan tiket kalian. Kebetulan sih tiketku itu di gerbong nomor 3. Kebetulan aku dapat jam yang 14.40, masih lama memang. Tapi aku mau ngasih lihat sama teman-teman semua berapa sih spare waktu dari Shinkansen menuju ke Thunderbird-nya. Jadi kurang lebih itu aku dengan kerempongan ngajak anak terus bawa koper itu ngabisin waktu sekitar 12 menit. Buat kalian yang punya spare waktu lebih, di sini itu ada waiting room. Jadi di sini itu hangat banget karena kebetulan di sini itu musim dingin ya. Jadi di sini itu dingin banget. Nah, di sini disediain waiting room dan di sana tuh hangat banget. Sambil nunggu kereta kalian datang atau jam keberangkatan kalian ya. Kalau kalian lihat ke atas itu biasanya ada papan informasi. Di sini isi informasi kereta, cars nomor berapa sama tujuannya itu udah ada semuanya lengkap di sini. Kebetulan di belakangku ini adalah gerbong nomor 4 dan aku tuh gerbong nomor 3 itu cuman di sebelahnya doang. Yang ini nomor 3. Jadi nanti aku tinggal nunggu kereta Thunderbird yang sesuai jamku itu 14.40. Nanti setelah itu aku tinggal masuk ke gerbong tersebut. Oke, tadi salah ngeliat tiket ya. Aku pikir itu angka 3, cars nomor 3, ternyata angka 8. Pas aku cek itu di tiketnya itu ternyata 8. Jadi kita itu naiknya di cars nomor 8. Harusnya tadi itu di petunjuk arahnya itu aku lurus karena dari belok itu kan untuk cars nomor 1 sampai 6 ya. Terus 7 sampai 12-nya itu lurus. Nah, harusnya tadi aku lurus. Cuman karena ini sebenarnya nyambung jadi nggak masalah sih kalau misalnya kalian turun itu belok tuh nggak masalah. Cuman nanti kalau misalnya kalian buru-buru, walaupun gerbong kalian itu di antara nomor 7 sampai 12, kalian turun aja di pemberhentian cars nomor 1 sampai 6 itu. Nanti kalian masuk ke gerbong terdekat, baru nanti kalian cari tempat duduk kalian. Nah, itu buat kalian yang buru-buru ya. Jadi masuk aja, ini kalau nggak salah yang terdekat itu adalah cars nomor 6. Nah, kalian langsung masuk ke cars nomor 6 itu. Nanti kalau misalnya kalian di cars nomor 8 itu lewatin antar gerbong itu tinggal jalan aja. Kalau misalnya waktunya mepet, kalau misalnya waktunya masih cukup, kalian cari gerbong kalian. Habis itu masuk sesuai dengan gerbongnya ya. Pemberhentian itu kalau nggak salah di Kyoto, Osaka sama Osaka. So kita udah nyampe di Osaka Station. Jadi setelah ini pemberhentian terakhir itu adalah Osaka Station. Jadi jarak dari Osaka ke Osaka itu sebenarnya kayak cuma 5 menitan doang. Jadi preparing diri kalian kalau misalnya mau turun di Osaka Station ya. Kalau misalnya barang-barang banyak. 次は終点大阪に停まります。
Oke, jadi kita baru aja sampai di Osaka Station, baru keluar dari keretanya. Jadi perjalanan dari Tokyo ke Osaka itu kurang lebih makan waktu sekitar 5 jam ya. Jadi berangkatnya tadi jam 10 lebih 22, terus nyampe di Osaka ini jam 4 lebih 9 menit ya. Ada transit tadi di Suruga sekitar 1 jam ya untuk di video ini. Tapi kalau misalnya kalian mau spare waktu cuman 15-20 menit itu untuk transit cukup ya. Karena aku mau tes tadi transit dari Suruga, dari Shinkansen menuju ke Thunderbird-nya seberapa lama. Oke, jangan lupa kalau misalnya naik eskalator di Osaka itu untuk antreannya itu ada di sebelah kanan ya. Kalau di Tokyo kan di sebelah kiri. So, jadi sekian aja untuk di video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe dan see you di video selanjutnya ya. Bye.